Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup positif cukup besar, tapi kalau kita lihat volatilitasnya tinggi sekali ya, Bapak Ibu. Ini memang kalau kita tidak berpengalaman di pasar saham memang dikocok-kocok ini. Ini turun dalam, naik tinggi. Tapi memang begitu, kalau menuju suatu event itu memang volatilitas meninggi. Event apa? Kalau baca eventnya itu adalah uh, batas akhir tarif Donald Trump. Oke, lagi pula ini kan satu persatu diselesaikan. Kalau nggak salah hari ini sentimennya positif karena Amerika bisa akhirnya deal dengan Jepang. Sementara kemarin sudah deal juga dengan Filipina, kena juga 19% Filipina, uh, lalu dia dengan Jepang ya. Jadi Filipina itu 0% untuk barang Amerika. Untuk Filipina masuk ke Amerikanya dia kena 19% sama seperti Indonesia. Jadi memang Donald Trump sepertinya ingin menyelesaikan satu-satu. Barusan terakhir pasar Jepang juga naiknya cukup tinggi indeksnya karena Amerika mengumumkan kesepakatan dengan Jepang, tarifnya sudah selesai, 15% ya impor Jepang. Jadi Indonesia 90% udah bangga, Jepang malah lebih rendah lagi 15%. Kalau nggak salah ya. Juga mau akan sepakat dengan Uni Eropa juga. Jadi diselesaikan satu-satu, nanti tinggal lawannya Cina sendiri. Baru dia full hajar Cina. Cina dan Rusia lah sepertinya. Oke ya, itu nanti kita akan lihat sepertinya beberapa emiten melakukan aksi kooperasi seperti, nggak tahu nih, BMTR sama MNCN pasti ada sesuatu. Lalu kita lihat ASI ya, beritanya kemarin juga mereka lewat apa sahamnya, MMLP atau apa ya, properti. Nanti kita bisa lihat kembali bersama-sama. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham Bapak Ibu, cukup banyak dan IHSG cukup naik tinggi, volumenya juga saya rasa cukup bagus. Kita lihat ya. Ini dia trading snapshot-nya. Trading snapshot-nya, IHSG bergerak naik, agak volatile pertama pagi-pagi. Ini sudah ada alert kita. Lalu konsisten naik ya setelah season 2. Nah ini ada sentimen dari Asia, dari Jepang ya. Lalu lihat di penghujungnya ditarik ya. Jadi tidak dibanting. Ini dia confident kalau begini bentuknya. 1,7% naik ini nanti dengan rotasi saham. Perlu kita ingat bahwa IHSG naik 1,7, jadi saham-saham lain nanti bergerak relatif terhadap peningkatan IHSG 1,7. Lalu kita lihat di sini total value-nya hampir 15,8, hampir 16 triliun, cukuplah ya Bapak Ibu di atas rata-rata. Nanti kita lihat volumenya, asingnya masuk 700, kemarin dia keluar 400, sekarang masuk lagi. Antam kemarin keluar besar, sekarang masuk lagi sedikit. Inilah volatilitasnya ya. Jadi kita memang kalau begini posisinya disiplin dengan trading plan-nya Bapak Ibu. Kalau belum saatnya menaikkan stop loss ya biarin saja di situ. Bahkan kalau dia turun itu kesempatan buy on weakness selagi belum kena stop loss. Cuman masalahnya kalau tidak pakai trading plan, nah ya itu baru susah ya. Kalau pakai trading plan, insya Allah dia naik, dia turun, kita disiplin aja dengan trading plan. Kalau belum kena trading plan, ya belum exit kita ya. Jadi kita tidak fear, kita disiplin saja dengan trading plan. Selagi risknya kecil, aman. Oke, pendorongnya teknologi, industri, dan properti. Ini sesuatu ya Bapak Ibu, properti sudah gerak. Saya kemarin berpikir dengan turunnya suku bunga, sudah mulai gerak nih, ternyata belum. Oke ya, terbanyak asingnya net buy di ASI. ASI ini kalau nggak salah apa ya, MMLP atau apa ya Bapak Ibu. Ini ada alert asingnya net buy, sepertinya juga dia sentimennya juga bagus. Dia ada aksi korporasi ya, MMLP. Jadi ASI dia lewat anak perusahaannya, dia perjanjian lah untuk apalah gitu ya. MMLP saya juga tidak paham. Tapi biasanya alert robot, volume, dan price itu tidak bohong, pasti ada sesuatu. Sementara asingnya di BBRI keluar, kemarin masuk, sekarang keluar lagi, itu paling besar, cuma 100 miliar, yang lainnya tidak signifikan. Alertnya, BMTR, MNCN, ini mereka ini kan satu grup ya, Haritano nih apa nih, ada urusan apa dia mereka ini bergerak ya. INKP sama TKM biasanya mereka bergerak bareng. Panin Live kemarin sudah ada ledakan volume. ASI mungkin kemarin ada
Ini adalah sentimen dengan MMLP. Saya nggak ngerti juga. Nanti kita lihat price dan volume. Ini MAPI. MAPI saya tidak tahu. Apakah mungkin kena impor sepatu? Nggak tahu juga ya. MAPI ini kan sepatu. Kalau era baru handphone iPhone. Nanti kita akan lihat ya volume price ini dekat-dekat terakhir ini. Oke, alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot secara sekuensial. Tadi ada yang bertanya, ini per berapa menit? Jadi alert robot itu baru aktif jam 10. Lalu ya dia bergerak lah, tahap-tahap ya dia bergerak secara sekuensial ya. Dia, kalau ada alert robot dia akan kirim nih, lihat ini. Ada waktu-waktunya. Jadi bisa saja BMTR ini alert jam 10, tapi jam 15 jam 3 sore mungkin dia diguyur, jadi kita harus analisa, jangan juga percaya. Karena dia big data ya, dia garbage in, garbage out, kalau datanya delay, datanya telat, ya dia error. Yang pasti Bapak Ibu wajib melakukan analisa ulang, nanti kita akan contohkan bagaimana cara analisa ulangnya. Jangan lupa juga join Telegram channelnya. Telegram channel dan Telegram group ada di deskripsi video, Bapak Ibu bisa klik langsung ya, nanti langsung kalau yang mau pakai robot trialnya bisa langsung gunakan, nonton tutorialnya juga nanti. Kalau diskusi ada di Telegram channel Bapak Ibu, kalau ada situ komentar atau poin ini langsung komentar aja, kalau ada posting-postingan nanti dia langsung masuk. Oke, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Lalu jangan lupa ya Bapak Ibu subscribe ke channel YouTube-nya ya, semoga semakin membesar ya, tumbuh berkembang channel YouTube ini dan memberikan manfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 19 tahun sudah di pasar saham Indonesia ya. Jadi mengalami kejadian volatilitas seperti ini ya memang ya begitulah market ya. Kalau nggak volatilitas nggak tinggi nggak seru pula ya. Kalau dia stabil-stabil aja sebagai trader nggak seru. Tapi lebih penting adalah kita bisa profit. Seru-seruan kalau nggak profit ya nggak enak juga ya ujung-ujungnya. Oke, dan penting tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Tidak menyediakan jasa konsultasi saham. Saya akan share bagaimana caranya melakukan analisa saham-saham terutama dari yang alert bot atau Direcom atau yang lainnya menggunakan Telegram bot. Nanti Bapak Ibu tinggal ikutin saja. Pahami apa yang dilakukan step by step-nya, ya ilmunya juga dipahami. Saya akan melakukan pendekatan dengan volume price analysis ya, jadi tidak Elliott, walaupun ada unsur Elliott-nya di wave ya, chart wave. Saya tidak astronaci, saya tidak bandarmologi, detail namanya bandarmologi, tapi secara buku saya menggunakan namanya volume price analysis dan framework-nya pakai Wyckoff. Jadi kalau yang Bapak Ibu ada belajar buku Wyckoff, kalau saya menyimpang dari itu ya berarti mungkin ada satu yang salah saya sampaikan. Harusnya logik yang saya sampaikan ini. Oke ya. Namun begitu jangan percaya analisa saham jangan percaya 100% analisa saya karena saya juga manusia ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada bias juga karena saya punya sahamnya, saya terpengaruh gitu ya. Tapi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya, tonton teorinya, baca buku, kalau ada rezeki nanti ikut kelas. Banyaklah nonton di YouTube. Practice make perfect ya Bapak Ibu, jadikan saja sebagai second opinion. Jadi kalau Bapak Ibu nonton video saya, jangan percaya 100%. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Caranya lakukan sendiri. Jadi jangan percaya dengan robot, jangan percaya 100% dengan apa yang saya omongin. Lakukan sendiri, buktikan pendekatannya logik atau tidak, harusnya simple ya. Harus simple. Kenapa? Volume price analysis itu simple ya, jadi nggak rumit, ilmunya sederhana, cuman memang perlu berlatih. Bedanya apa? Bedanya berlatih. Saya sudah pakai volume price analysis sejak 2008 sampai 2010 tuh saya belajar ya, jadi dari situlah saya mulai sampai sekarang dan nggak ganti-ganti, itu saja yang saya analisa, diulang-ulang aja. Oke. Disclaimer on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, apapun style Bapak Ibu, wajib punya trading plan dan wajib punya money management. Kalau Bapak Ibu trading tidak menggunakan trading plan, tidak menggunakan money management, saya sarankan untuk stop trading. Ada yang bilang, Pak, saya feelingmologi. Resikonya gede, tapi ya trade at your own risk lah, resiko masing-masing ya. Bebas-bebas aja, jadi uang-uang masing-masing. Itu saja ya saran, kalau saya ditanya saran, kalau nggak punya trading plan, jangan trading, itu saya simple. Apapun ilmunya ya.
Informasi workshop trading as a business ya Bapak Ibu, nanti batch 40 dan 41 kita akan laksanakan Sabtu ini dan nanti tanggal 9. Mudah-mudahan ilmunya barokah ya Bapak Ibu. Paling enggak Bapak Ibu tahu bagaimana sih bisnis trading as a business ini, kita belajar risk management dan sebagainya. Nanti langsung ketemu saya. Nanti langsung di kelas. Jadi selama ini kalau cuma nonton video, penasaran, banyak pertanyaan, tanya di kelas. Sepuas-puasnya. Kita cuma 10 orang maksimum, biasanya 6 sampai 8 ya. Jadi nggak ramai, jadi punya kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya. Ya, materi sudah saya kirim, pelajari, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, usahakan kesempatannya dimanfaatin. Bagi yang berminat belajar volume price analysis nanti di level advance, ya volume price analysis dan Wyckoff method, ya. Silakan Bapak Ibu, tapi syaratnya sudah ikut trading as business karena kita tidak lagi bicara dengan risk management. Batch 18, batch 19 tanggal 3 dan 30 Agustus. Oke, setelah itu rehat, mungkin kita round berikutnya. Oke, nanti di kelas akan dibuka, sebenarnya sudah dibuka pendaftaran bagi para alumni. Jadi nanti untuk yang trading as business di kelas nanti saya akan tawarkan lebih detail, silakan tanya-tanya. Kalau nggak mau ikut, mau di level basic aja nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Cukup untuk trading. Misalnya sudah jago di Elliott Wave, ya udah pakai itu saja, nggak usah pakai volume price analysis. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, ada Telegram bot. Dia menggunakan aplikasi Telegram. Kalau ada yang promote ke Bapak Ibu menggunakan WA, Delcon bot, itu bohong ya, itu scam. Saya menggunakan Telegram desktop untuk kemudahan ya, jadi lebih mudah melihat layarnya. Sekaligus kan kalau mau update trading plan kan dia menggunakan aplikasi di desktop juga. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, lagi-lagi jangan lupa ketik help-nya. Ya, jadi tadi ada juga yang bertanya ya, apa saja Bapak perintahnya? Cek di sini. Kalau saya sebutkan satu-satu nanti susah juga ya. Jadi ini contoh perintahnya, nanti kita akan lakukan, usahakan bisa lengkap. Lalu kita punya weekly, punya monthly, ini untuk rotasi bintang, star rotation 1 sampai 9. Jangan lupa juga tutorialnya ditonton. Tadi ada yang bertanya juga, Pak, ini machine learning-nya menggunakan time berapa gitu loh. Ya, dia menggunakan data intraday. Jadi, ya adalah inputnya berapa tergantung kemampuan servernya. Dan dia big data ya, Bapak Ibu. Nanti nonton di sini nih. Intronya Delcon bot tentang alert-alertnya tuh ada di sini. Lalu tentang volume price ada di sini, tentang sinyal. Pak, saya menemukan sinyal-sinyal, tanda sinyal VPA, logo-logonya itu apa? Ada di sini jelasin. Lalu ini untuk chart-chart yang lainnya, untuk anti stop loss hunter, lalu screening ya. Jadi kadang-kadang rezeki kita itu ya tidak selalu dapat di alert. Biasanya dia misalnya ledakan volume dulu keluar, setelah ledakan volume baru ada alertnya 2 hari atau sehari kemudian. Kadang-kadang dia rekom dulu baru keluar alertnya, atau alert dulu baru rekom, saling menguatkan begitu. Atau kadang-kadang dia rotasi habis panik terbitlah hope duluan baru kelihatan. Oke, jangan lupa ditonton ya Bapak Ibu, itu ilmu. Tinggal tonton aja, gratis kok. Ya, sebagian dari workshop saya masukkan di situ ilmunya. Dan bagi yang peserta workshop, kalau bisa sudah ditonton ya Bapak Ibu. Jadi di kelas tinggal pengulangan aja. Tentang chart VPA, tentang rotasi saham, speedometer, itu nanti dijelaskan ada di kelas. Cuman dia tidak lengkap ya, karena kita banyak hal yang lebih penting dijelaskan. Oke. Kita mulai analisanya sekarang, langkah step by step-nya Bapak Ibu ikutin saja. Langkah pertamanya, ya. Pertama kali di after market close, setelah market tutup, ya setelah data masuk semua, ketik alert untuk mengecek dulu. Alertnya tanggal 23 dari BMTR sampai MNCN tadi ada 7. 1 2 3 4 5 6 7 7 ya. Kita ada 7. Lalu kita tahu alertnya hari ini ada 7, tapi kita cek juga rekom. Ya, kadang-kadang ketemu ya saham-saham yang bagus di rekom ini. Nah, kemarin merah weakness semua, sekarang strength returning ya. ADMR alertnya kemarin, tapi itulah Bapak Ibu ya. ADMR dan Adaro. Yang saya bahas Adaro yang kembali naik tinggi, ada ADMR gitu. Makanya jangan terlalu percaya juga sama saya, cuman caranya bisa dipercaya. Jadi saya yang analisa yang Adaro, yang terbang yang ADMR. Jadi saya juga nggak tahu. Tapi setelah habis video, nah dua-duanya saya analisa detail. Jadi
Bukan berarti kalau saya analisa satu saham misalnya apa hari ini, BMTR atau ASI, bukan berarti saya tidak analisa BMTR atau analisa yang lainnya. Gitu. Bahkan biasanya saya tambah analisa yang ada di ledakan volume. Kayaknya bagus-bagus tuh. Tadi di grup alumni pada komentar semua. IMAS ya. ASI ada alertnya. Ini Pawon. Ya, ini Pawon tadi kan properti ya. SMG returning United Tractor. Apa ya informasi untuk United Tractor nih? Adaro. Ya, dia ada di BDT. MNCN ada di alert. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih. Ada tulisan potensial reversal tuh mantap. Itu MRT mantap berarti. ASI ada alert mantap. Yang pokok ada potensial. Bank Mandiri ada potensial reversal. Jasa Marga. Iya ini. NCKL ya. NCKL ada alert nggak ya? Ada nggak alert NCKL? Oh, nggak ada. Wah, ini saya harus analisa nih NCKL saya nih. Ini NCKL, Archie, itu saham-saham dan struktur Wyckoff-nya belum terbentuk. Dan kita bahas di level advance ya. Alumni-alumni udah yang ikut level advance tuh harusnya sudah punya karena kita monitor sejak awal tahun itu. Oke, lalu Pani. Ini cek-cek nih Bapak Ibu. Ini SMR dianalisa nih properti kayaknya ada sesuatu. INKP ada alert Raja Sel TKM. Ini INKP sama TKM ini biasanya saling korelasinya tinggi. Lalu ADMR, ASI, BTPS, INKP, PANI, Tower, TOWR ya. Alhamdulillah saya sudah masuk TOWR ini. TOWR masuknya habis panik terbit lahop ya. Ledakan volume. Oke, kita cek juga SCR Vboom. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu saham-saham begini dianalisa. IMAS ya, dibahas EMJS, grup Indo Mobil. NKP ada TKM RMKE nih. Ini kenapa dia RMKE nih? VPA RMKE. RMKE dia ledakan volume. Memang meledak volumenya, tapi strukturnya nggak suka. Ya, maksudnya nggak kebaca, nggak oke ya. Ya, seperti itu. Walaupun dia letakkan volume, analisa dulu, jangan asal beli. Oke, kita lihat SCR Extreme. Saham-saham yang ekstrim. Extreme Grid, Adaro Grid, Archie Grid. Astagfirullahaladzim nih Archie nih. Ya, saya beli dari harga 300 ya. BBHI, DSNG, alhamdulillah sudah ada trading plan-nya. Biarin aja lihat profit run. MTech sudah juga masuk. Apalagi ya, ini harus dianalisa-analisa nih Bapak Ibu ya. Tapi saya karena keterbatasan bikin video, maka saya tidak bikin. Dan Bapak Ibu biasanya nggak tahu, tiba-tiba saya punya aja. Karena kan saya tidak perlu ngasih tahu. Ketemunya di sini-sini tuh. Pas screening ketemu. Analisa kan nggak perlu saya umumkan. Saya tuh suka mengumumkan kalau saya kena stop loss, tapi nggak suka mengumumkan pamer-pamer profit supaya orang tertarik ikut profit mimpi nggak suka. Ya, kepahitan kena stop loss itu harus diketahui pada orang bahwa susah cari duit itu. Oke, kita lihat SCR Panic. Nah, kerjaannya adalah melakukan screening. Nah, ini Panic ini ADMR dia pasti habis panik terbit lahop ya. Lalu Akra Antam ini silahkan dianalisa, siapa tahu dia habis panik terbit lahop. Biasanya TKM juga ini pasti habis panik terbit lahop. Lalu kita lihat SCR Hope. Ini saham-saham yang bergerak menguat. Adaro akhirnya sudah pindah ke Hope. Kemarin dia masih di panik. Kita lihat dengan SR Top FF. Ini kita lihat tadi foreign flow sudah kita lihat. ASI paling besar di net buy. BBRI paling besar di net sell. Sekarang kita lihat harus dikombin dengan SCR Top kaki. Hajar kanan, hajar kiri. Kita mengetahui bahwa kalau dia hajar kanan berarti greedy. ASI ya. Jadi ASI ini selain asingnya hajar kanan. Ini mungkin MMLP itu. Karena dia asingnya net buy besar lalu dia hajar kanan. Greedy asingnya. BBR juga pasti ada sesuatu. Asing mungkin sudah punya riset. Bisa di follow ya. Saya belum pula sempat masuk. Saya malah berminat di BM yang lain nih. Tapi nanti kita analisa ya. Nanti kita akan pilih satu saham yang analisa lengkap. Sisanya analisa singkat. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Saya cuma satu saya bikin analisa lengkap karena waktu terbatas aja gitu. Tidak ada unsur lain. Setelah video selesai biasanya saya analisa juga lengkap. Kita lihat dengan SCR Top Payback. Nih saham-saham yang pullback ya. Dia turun.
Oh, banyak. ADMF, pullback, Excel, PGO udah pullback ya. Nanti ini kalau ada waktu Bapak Ibu kita bikin. Tapi saya nggak tahu ya. Saya tidak bisa menjanjikan. Saya bilang kalau ada waktu. Ternyata saya nggak bikin. Berarti nggak ada waktu itu. Kenapa? Saya bikin analisa banyak nih yang banyak harus dianalisa. Ya jangan sampai saya boncos ya tanpa analisa. Sedangkan kita udah analisa capek-capek aja belum tentu profit, apalagi nggak pakai analisa. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke mana nih? Ke analisa komposit dulu ya. Kita cek dulu Speedo Composite. Oke, dengan kenaikan hari ini ternyata kembali menjadi ekstrim. Demand-nya masuk cukup kuat berarti kalau seperti ini. Nanti Bapak Ibu kita cek weekly-nya ya. Speedo Composite. Kalau untuk weekly, ya masih grid. Nanti kalau weekly-nya sudah ekstrim, baru kita ketahui bahwa marketnya euforia ya. Kita cek dengan Star C0. Tadi properti ada ya bergerak ya. Dengan kenaikan 1,7, PNN-nya makin jatuh ke dalam. Ini sudah update belum? Oh, udah ya. Wah, infranya menguat juga. Lalu tadi yang pengen dilihat itu adalah sektor properti. Sektor properti, sektor nomor berapa? Nomor 9. Coba, Start C9. Pani ya, Pani ternyata yang didorong. Ternyata sektor adik propertinya dia melemah nih. BSD ada penguatan, mau habis Pani terlebih dahulu BSD. Oke, kita lihat dengan composite dulu, VPA weekly composite. Daily-nya speedometer sudah ekstrim, ya menguat ya. Dia membentuk new high, jadi lumayan ini Bapak Ibu, dia membentuk new high, tapi dia belum break. Ini batas sell mother candle ya, ini supply nih. Ya makanlah dulu apa yang ada. Sambil menunggu weekly-nya nanti kita lihat daily. Volumenya tampak rendah ya, less than average, tapi no worry bahwa dia masih ada sampai hari Jumat. Sementara ini sentimennya kalau Donald Trump terus sepakat terus dengan beberapa negara, dia selesaikan satu persatu, memang jenius ya Presiden Amerika itu. Nanti tinggal dia perang head to head dengan Cina, yang lainnya sudah tidak mengganggu ekonomi. Ini tinggal paling Cina sama Rusia itu nanti yang menjadi lawan berat. Kalau Indonesia sudah tunduk lah. Oke, sekarang kita cek dengan VBP weekly composite kita untuk melihat ada lagi nggak demand zone-nya. Iya, nggak kelihatan sebenarnya supply-nya. Kita punya demand zone kuat di sini, tapi ini adalah candle yang rejection, berarti supply-nya kuat. Untuk setelah dia keluar turun-turun ke bawah. Ini yang harus diabsorb ya. Kita lihat di daily VPA composite dengan kenaikan 1,7 bagaimana? Bagus. Jadi kemarin ada sinyal pseudo uptrend Bapak Ibu. Pseudo uptrend ini harus divalidasi dengan down bar. Ternyata dia tidak divalidasi ya. Jadi ya nama juga pseudo ya Bapak Ibu. Ini menarik ya. Saya nggak tahu ini error di sistem atau tidak ya, saya nggak tahu. Dia candlenya bullish ya. Sinyalnya apa? Average bullish sign. Jadi dari volume price analysis bagus, high, volumenya high, spreadnya tinggi, close-nya tinggi juga. Trennya sudah uptrend semua dalam daily ya, dalam daily sudah uptrend. Tetapi untuk sinyal VSA warnanya pula merah. Dia mengatakan begini. Memang candle yang terakhir ini adalah membentuk higher high ya. Dia membentuk higher high sekarang. Kalau dari bulan April dia adalah higher high. Tetapi volumenya lebih rendah dari kemarin. Oke kan? Ya itulah ya. Susah jadi. Kalau kita melihat begini, faktanya ya candlenya spread lebar tapi volumenya lebih rendah. Cuman dia tetap di atas rata-rata. Down bar dia, down volume namanya. Oke, ada sedikit divergensi bahwa
volume sekarang tidak lebih besar daripada kemarin. Tapi itu mungkin bisa dipahami begini. Mungkin banyak dia mendorong saham-saham seperti ASI, itu banyak transaksinya. Ya, jadi walaupun nilainya tinggi, jumlah sahamnya, lot sahamnya lebih rendah. Itu harus kita cek kembali ya, karena di manakah asingnya banyak transaksi itu terpengaruh. Kalau dia beli banyak borong saham Goto, ya jumlah sahamnya gede, ya nilainya akan kalah gitu dengan jumlah yang sama. Begitu. Itu juga menjadi pertimbangan, tapi nanti dipikir-pikir lah ya. Artinya kita butuh kemarin yang down bar itu, yang ini sekalian sharing ilmu ya, yang kita lihat sinyalnya uptrust, pseudo uptrust, dia tidak divalidasi oleh down bar. Nah, gitu ya. Jadi memang harus nunggu validasi. Apakah nanti ini masih bisa turun ke bawah? Bisa. Bisa, dia ini belum dites. Belum dites. Kau tes naik baru valid lah itu dia. Jadi ini belum dites. Karena tadi kan kita masih melihat adanya supply zone di weekly-nya. Oke, itu dulu. Volumenya down bar, candlenya lebih tinggi. Sudah di atas rata-rata juga. Kalau di sini bagus ya, terjadi kumulatif ya. Sahamnya juga daily-nya menjadi ekstrim kembali. Oke. Artinya apa? Apa yang dilakukan? Secara psikologi, kalau begini bentuknya, let profit run saja. Nanti kalau ada sahamnya yang sudah bentuk higher high, ya naikkan stop loss-nya. Itu saja yang dilakukan. Yang susah seperti Antam, kalau kemarin-kemarin pendorong untuk naiknya adalah asing, lalu asingnya guyur besar kemarin, hari ini masuk lagi bolak-balik. Tapi ya itulah ya, kalau belum kena stop loss, biarkan saja let profit run. Itu pentingnya trading plan. Sekarang kita lanjut. PIF Composite, terlalu banyak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Berikut ini chart foreign flow untuk Composite. Kita lihat asingnya masuk lagi 708 miliar. Dan dalam 5 hari sudah ada akumulasi 954,9 miliar. Tetapi dalam 20 hari ini masih net sale 6,24 triliun. Dalam 60 hari net sale 9,68 triliun. Dalam 100 hari ada net sale 35 triliun. Jadi masih besar Bapak Ibu. Dalam 20 hari ini yang jadi acuan, biasanya kalau dalam 20 hari ini sudah signifikan net buy-nya baru ya. Tapi oke lah, ini sedikit-sedikit sudah ada perlawanan. Dalam 5 hari kumulatifnya sudah net buy. Tapi kita tunggu sampai 20 hari. Oke. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, ini masalahnya ada banyak, saya harus ngebut ya Bapak Ibu. Ada 7. Oke, gini sajalah. Ini saya akan bahas, sebenarnya saya tertarik dengan ASI juga, dengan isu itu, tapi nanti saja. Saya akan bahas BMTR secara detail. Sisanya ikut alert, urutan alert, nanti kita akan bahas sisanya secara lengkap ya. Nanti kita akan cek Bapak Ibu. Kalau ada alert robot yang fresh, usahakan titip sendal ya. 1 lot ke 2 lot, 5 lot, 10 lot. Ya, kita atur gitu. Ya, jadi kalau udah alert pertama, alert keduanya baru kita bisa agresif. Kalau dia masih bottoming ya, nanti kita akan cek. Oke, kita cek dulu portfolio volatility map BMTR spasi MNCN INKP PNLF TKIM ASI MAPI. Ini PNLF ini saya belum masuk. Nanti kalau setelah bikin video ini kira-kira dia menarik, saya akan buat ya. Tapi saya nggak akan buat detail di dalam video. Saya akan untuk saya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri sesuai contoh yang lengkap lah. Kita lihat dulu volatilitasnya. BMTR MNC. Oh salah nih. Jadi kalau ada yang salah dia nggak mau. Ini resikonya. Dia cek MNCN. Nggak ada juga ya. Namanya MNCN. Kok nggak ada? Tolong. PVM BMTR spasi MNCN spasi INKP spasi PNLF TKIM spasi ASI spasi MAPI.
Ini masalah typo nih seringnya. Jadi memang harus berhati-hati. Oh, ada ya Bapak Ibu. Nah, ini volatilitasnya untuk data 12 bulan Bapak Ibu bisa lihat. Umumnya, ini umumnya ya. Umumnya hanya ASI dalam 12 bulan yang daily average return-nya sudah positif dan dia juga tidak terlalu volatile nih ASI ini. Yang lainnya underperform, berarti paling volatile itu MAPI dan PNLF, sementara MNCN, TKM, INCAPI dan BMTR adalah cluster yang sama nih, mungkin dia tidak korelasinya, dan yang bottoming mungkin BMTR. Jadi ya kita bahas BMTR lah ini ya, mudah-mudahan dia bottoming. Kalau bottoming enak juga. Oke, kita lihat PCM, Portfolio Correlation. Nanti setelah ini saya ngebut-ngebut aja coba. Oke. Bagaimana korelasinya? Ya, salah lagi. Apa lagi yang salah nih? PCM. Kita lihat korelasinya. Ada yang salah atau enggak nih? Oh, lagi rame. Udahlah. Ini hang atau apa nih? Sebentar. Ya udah, nanti Bapak Ibu lakukan sendirilah ya. Ini berat ya, Bapak Ibu. Oh, ini ada alertnya. Ya. Sekarang langsung sajalah ya. Alert BMTR. Saya akan pilih BMTR sesuai urutan abjad aja biar gampang. Tapi nanti setelah video ini saya tentu akan buat untuk diri saya sendiri. Kalau ada saham lain yang Bapak Ibu berminat, silakan lakukan sendiri. Caranya sama, saham BMTR-nya aja diganti dengan saham yang Bapak Ibu berminat. Alert BMTR, kita cek alertnya ya. Jadi BMTR ini adalah saham yang fresh. Nah, jadi ini juga saya mau tekankan. Kalau Bapak Ibu ketemu saham yang fresh, artinya apa? Saham fresh itu adalah saham yang setelah sebulan dia tidak ada alert. Ini kan terakhir bulan 5. Bulan 6 tidak ada, bulan 7. Oke, jadi kalau dia kemarin bulan 3, bulan 4 nggak ada, bulan 5. Kalau dia tidak ada alert yang kedua, ya udah selesai. Nah, ini mumpung alert pertama, ya mudah-mudahan nanti setelah ini dalam rentang 1 bulan dia tambahan ada alert ya. Jadi begitu. Alertnya fresh. Kita cek dengan Speedo BMTR. Speedometernya berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly. Speedo BMTR. Diikutin saja ya step by stepnya. Weekly-nya juga dia berada di zona grid. Artinya demand untuk weekly juga saat ini lebih besar daripada supply-nya. Walaupun nanti validnya tentu hari Jumat. Cek Star Rotation, Star BMTR. Untuk Star Rotation, dia menguat di zona grid untuk daily ya. Jadi terjadi akselerasi Bapak Ibu. Dia jarak bintangnya menguat dan dia sejajar dengan garis diagonal. Artinya nih resultantenya di derajatnya 45 ini kuat sekali power dan momentumnya. Padahal kompositnya menguat 1,7 ya, gitu. Apalagi kalau kompositnya minus itu bisa melesat jauh. Kita lihat weekly-nya, Star BMTR. Dia alert pertama nih. Oke, untuk rotasi weekly walaupun belum valid, kita menunggu hari Jumat dia sudah masuk ke zona hope ya. Jadi Bapak Ibu cukup kuat juga nih minggu ini. Kita cek dengan VPA monthly BMTR untuk volume price, strukturnya kita mau lihat BMTR. Wow, bottoming. Maksud saya akumulasi. Ya ini marking down. Nah, ini sekarang dia ada selling climate alternation nih. Ini 2019 dia rata-rata begini terus. Terus nanti di dalam struktur kecilnya, dalam weekly atau daily, dia akan kelihatan marking down lagi nih Bapak Ibu. Ya, jadi kita menunggu tahun 2005 ini volumenya meningkat besar juga mudah-mudahan ya. Oke, kita sambil menunggu tanggal 27 mungkin seminggu lagi baru valid chart weekly-nya. Kita cek dengan VBP monthly BMTR. Tinggal Bapak Ibu ganti nama saham dengan saham yang Bapak Ibu berminat. Sekarang dia turun terus ya, Bapak Ibu, turun terus. Di atas ini supply, jadi kalau mau main jarak cepat, jadi beli sekitar sekarang, jualnya di 200 berapa nih? 300-an ya. Ini supply zone, jual di situ. Nanti kita akan lihat temper yang lebih kecil. VPA weekly BMTR. Ini nggak tahu saya apa beritanya. Kalau kita main di weekly sekarang ya, jadi dia sudah bertahun-tahun ini dia turun terus. Ini kita anggap marking down. Ini selling climax, Bapak Ibu lihat banyak sinyal stopping volume, stepping out ya. Di sini stopping volume. Lalu selling climax, auto resistance, secondary test. Udah double bottom ya.
Di weekly sudah double bottom. Menarik ini artinya apa? Stop lossnya kita kelihatan. Paling bawah di 118 untuk weekly. Kalaupun Bapak Ibu dia masuk bawah-bawah ini, kita tahu nih ada risk yang bisa terukur 118 ya. Jadi volumenya juga masih oke lah ya Bapak Ibu. Sinyal weekly-nya walaupun belum, masih menunggu hari Jumat nanti. Sinyal weekly-nya masih ditunggu hari Jumat. Oke, kita sudah punya informasi double bottom di weekly. Kita turun dengan VBP weekly BMTR. Ya, kita makan apa dulu yang ada? Oke. Kalau main nanti kita di sini, kita punya zona demand zone ya ini, demand and supply zone di sini. Jadi kalau dia turun ini kita buy on weakness saja Bapak Ibu. Jualnya di mana? Jualnya ini kan ada zona supply. Nggak usah muluk-muluk lah, 240. Lihat ini ada candle merah. Ini ada rejection, tarik aja garis ke sini. Nah, ini jual di atas ini lumayan kan? Ini marking down, akumulasi, marking up. Jual dulu 50%, sisanya let profit run, mungkin target tertingginya bisa 380 jual. Oke ya, jadi risknya ini sepertinya dengan rewardnya cukup menarik. Ya, kita cek dulu VPA BMTR. Jadi trading itu profit atau tidak kita belum tahu. Tapi paling enggak kita tahu kalau risknya plan kita gagal, ini itu yang kita tahu. Kalau profit udahlah, biarkan saja. Nah ini kita lihat daily-nya, selling climax ya Bapak Ibu. Ini ada bottoming, selling climax dia turun terus. Ini mungkin selling climax, authorization secondary test. Ini mungkin the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Jauh ya. Ini orang kena stop loss sudah nih yang pakai BMTR nih, second chance to buy. Dia naik, Pak ini apakah the best time for buying? Ya mungkin enggak ya Bapak Ibu. Di sini dia sudah the best time for buying. Jadi kalau sudah ada, yang baru mau masuk, kalau mau agresif di sini saja. Tapi kalau mau yang sedikit medium, di sini stop lossnya. Yang lebih ini di bawah sini. Bebas ya Bapak Ibu. Kalau di bawah sini, profit taking mungkin yang ini ya. Jadi risknya kecil, rewardnya juga sampai sini aja lah. Itu udah menarik. Tapi kalau yang di bawah tadi, targetnya mungkin 240 di atas. Tapi kalau ini targetnya, mungkin bisa pakai swing yang bawah ini. Ya, mungkin 122 ya. Stop loss di 120. Bisa ambil 200 nih. Ya, jadi semakin kecil risk, ya profit takingnya ya kecil aja gitu. Jual 50% kalau kena. Oke, jadi banyak opsi, Bapak Ibu, bebas-bebas aja. Nah, ini kita lihat. Sinyalnya apa? Day move indicate strength. Volume sangat besar. Ini pasti sesuatu. Walaupun ada sedikit supply masuk, tapi itu bukan cun. Itu adalah orang yang nyangkut di sini. Dia mau keluar ya, Bapak Ibu. Jadi volume ini nggak bohong nih, Bapak Ibu. Ada sesuatu ya. Jadi, kalaupun dia turun-turun ke sini besok, kita buy on weakness lah. Lalu, kita cek dengan VBP BMTR. Jadi kita pastikan di manakah demand zone. Ya, sebenarnya juga kalau lihat supply and demand, kalau kita mau ngambil yang ini yang strong banyak ini, ya stop loss agresif di bawah titik ini, kan ini demand zone nih. Jadi kalau dia turun, ini kita buy. Ya agresif di sini, semi konservatif mungkin 2 di bawah ini. Bebas mana, pokoknya pasang stop loss Bapak Ibu. Jangan nggak pasang stop loss. Mau di sini, di bawah ini, atau paling bawah, bebas-bebas aja. Target jual, bisa ambil ini, bisa ambil ini. Ini kan ada supply zone, 200 lah. Ya, tetap menarik ini reward ratio-nya, walaupun kita ngambil yang medium ya di sini. Kalau mau ngambil medium, ini kenapa? Ini kan udah panjang nih, profilnya. Ya, ambil di bawah ini. Oke. Sekarang kita lihat dengan wave lah ya. Kita mau lihat itu volume reversal atau tidak. Wave BMTR. Nah, kalau volume reversal mantap. Jangan pakai wave ya Bapak Ibu, salah saya. Oke, wave dulu lah. Ya, jadi wave ini up wave ya. Lihat ini volume ini sudah tinggi, padahal ini belum nih. Belum membentuk new high. Tapi saking besarnya volume, dia sudah up lebih tinggi dari ini. Tapi dia hajar kiri ya Bapak Ibu. Tahu nih. Hajar kiri terus nih BMTR nih. Oke, berarti kecil tapi nanti hari ini. Yang maksud saya kita harus pakai untuk melihat dia
volume reversal atau tidak, kita pakai evol BMTR. Rame, Bapak Ibu. Ini agak rame ya. Ya, evol BMTR boleh kita katakan dia adalah power box. Jadi stop lossnya di sini boleh. Ini kalau tarik garis, break up, di sini boleh. Jadi di antara-antara ini stop lossnya bebas saja karena dia adalah power box. Di bawahnya aman ya, mudah-mudahan. Ini disebut volume, ya bolehlah volume reversal atau power box ya. Kalau power box reversal itu dia harusnya pada pas bottomingnya. Oke, kita lanjut dengan DOM. DOM BMTR. Kita lihat dominasi rasio asingnya bagaimana. Kalau dari chart dominasi rasio asingnya hari ini 11%, itu pun juga udah paling besar dari rasio-rasio sebelumnya ya Bapak Ibu. Sebelumnya masih di bawah 10% semua. Lalu kita lihat korelasi antara foreign flow-nya dengan harga dengan perintah PIV BMTR. Bagaimana asingnya di BMTR? Ini kita tahu. BMTR berikut ini untuk foreign flow untuk BMTR. Ternyata asingnya keluar lumayan besar. Kalau kita lihat ketinggian dari candle bar ini, dia paling tinggi ya. Sejak Desember 24 dia paling tinggi. Dan kalau kita lihat dengan masuknya net sell hari ini 5,33 miliar langsung menghapus net buy dalam 4 hari sebelumnya. Dan dalam 5 hari dia tercatat net sell 3,31 ya, karena masuk hari ini 5,3. Dalam 20 hari tercatat net sell 3,5 miliar juga. Dalam 60 hari ada net sell 28,7. Kita bisa lihat nih, dia turun ke dalam terus, ke bawah terus. Dalam 100 hari ada 18,3 miliar asingnya net buy. Padahal di sini dia sudah golden cross ya, langsung disikat jadi merah aja. Oke, hari ini besar sekali asing keluar. Kemungkinan lokal ya. Tadi kalau kita lihat asingnya cuma 11% lokal. Lalu kita lihat dengan tren BMTR. Tren BMTR Q1, tapi dia EPS grow kuartalannya untuk kuartalan dia turun. Fair value-nya jualnya di 270 kata dia. Ya di 200 juga ada profit nih. Ada 45% safety of margin-nya. Jadi kalau dari ini juga bottoming ya. Ini kalau tinggal juga bottoming. Jadi belinya memang dari sini kalau udah naik tinggi ke 195 atau ke 200 itu udah ketinggian Bapak Ibu. Belinya memang kalau pas dia kasih kesempatan turun kita beli. Oke, kita lihat dengan PWS BMTR apakah flowernya sudah muncul, apakah ada sinyal buy juga. Flowernya sudah, sinyal buy-nya sudah. Dari mana flower? Ini namanya Bapak Ibu. Flower, sinyal buy sudah, dia sudah hijau, dia sudah di atas. Kalau dia turun ke zona abu-abu, itu adalah untuk beli. Ya, kalau dia lagi uptrend, asal dia turun beli. Begitu juga kalau lagi downtrend, dia turun, pas dia masuk ke sini jual. Pas dia kena atas jual, pas atas jual gitu. Oke ya. Volumenya sangat tinggi, ya akumulasi dia di sini Bapak Ibu, itu penting juga, berarti sudah terjadi akumulasi. Saya rasa cukup itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berminat saham lainnya untuk detail, tinggal diikutin saja step by stepnya. Tinggal ganti nama sahamnya BMTR jadi apalah ya, terserah Bapak Ibu yang berminat. Kita cek alat berikutnya. Ini kita akan lakukan analisa singkat saja. Setelah BMTR kita lanjut dengan MNCN. Alert MNCN. Ini bisa jadi yang saya bahas BMTR, besok yang terbang MNCN seperti kemarin. Adaro sama ADMR, saya bahas Adro, yang terbang Adaro Mineral ya, ADMR. Sama Bapak Ibu, dia fresh juga. Kita cek dengan Speedo MNCN. Saya hanya berikan daily saja ya Bapak Ibu. Weekly-nya silahkan cek. Untuk daily speedometer dia berada di zona grid. Kita cek dengan Star MNCN. Untuk rotasi saham MNCN, dia masih berada di zona panic. Mungkin dia akan masuk ke arah hope ya, mudah-mudahan. Kita cek dengan VPA MNCN. Bapak Ibu silahkan cek chart monthly-nya dulu, weekly baru turun. MNCN ini hampir mirip. Ini bahkan ada spring-nya duluan di bulan April. Ini ada the best time for buying. Ya sama dia untuk new low. Low, high, low. Sekarang mudah-mudahan dia break untuk higher high. Jadi mungkin di fase-fase kecil ini silakan dianalisa untuk time frame lebih besar. Volumenya juga besar ya Bapak Ibu, semacam volume ledakan volume ini.
Kita lanjut dengan foreign flow PIF MNCN. Sekarang korporasi-korporasi pada bergerak ya. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk MNCN Media Nusantara. Bapak Ibu bisa lihat asingnya memang terpantau melakukan aksi pembelian atau akumulasi sejak bulan Desember. Di bulan Maret dia akumulasinya kuat sekali. Di awal Mei mulai mereda nih, mulai mereda ya. Kemarin Juli juga ada masuk sedikit. Hari ini net sale-nya sedikit saja di bawah 1 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 2,1 miliar. Dalam 20 hari ada 3,82 miliar net buy. Dalam 60 hari ada sisa 1,75 miliar net buy. Dan 100 hari ada 71 miliar asingnya net buy. Jadi belakangan 20 hari, 60 hari asingnya tipis saja. Tapi dalam 100 hari baru ada terpantau sempat besar. Oke, itu untuk MNCN. Silahkan ya Bapak Ibu, mungkin menarik juga. Setelah MNCN kita lihat INKP. INKP ini dia selalu barengan dengan TKIM ya, perusahaannya sama pula ya. Maksudnya sister company itu. Kita cek sekarang alert INKP. INKP dia sebelumnya bulan 6 sudah ada. Freshnya kapan? Freshnya adalah tanggal 5 bulan 5. Kita cek dengan Speedo INKP. Speedo INKP dia berada di zona ekstrim, berhati-hati ya. Zona ekstrim silakan cek weekly-nya. Kita cek dengan Star INKP. Relatif terhadap komposit yang menguat 1,7 hari ini, maka INKP berada di zona panik. Tapi arahnya dia menuju hope, dan ini kita bisa sebut sebagai INKP ini sebagai saham yang habis panik. Habis panik, terbitlah hope. Ya Bapak Ibu, masih di zona panik, tapi dia mengarahnya ke zona hope. Lihat, langsung patah ke sana, artinya kuat sekali nih. Relatif terhadap komposit yang menguat ya. Oke, silakan cek weekly-nya juga, rotasi sahamnya. Sekarang kita lanjut ke VPA INKP. Saya belum punya ini. Oke, candlenya masif ya Bapak Ibu. Apa nih, Marubozu. Bottoming, ini ada spring. Wah, ini bagus ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebentar ini dalam perkembangan dia sedang berjalan. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Tinggal dia break saja ke atas membentuk higher high. Sudah ini patternnya. Mungkin time frame lebih besar Bapak Ibu bisa cek. Ini volumenya sedikit semacam ada ledakan volume ya. Kayaknya ledakan volume nih. Kita lihat dengan PIF. PIF INKP untuk mengecek foreign flow di saham INKP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk INKP Indah Kiat Pulp and Paper. Bapak Ibu suka nggak suka kita lihat trennya memang turun. Hari ini asingnya net sell 1 miliar. Dalam 5 hari tercatat masih ada net buy 4,6 miliar. Tapi dalam 20 hari ada 35,7 miliar asingnya net buy. Dalam 60 hari ada 265,4 miliar asing net buy. Dan dalam 100 hari ada 863,9 miliar asing net buy. Oke, terbesarnya mungkin ini di akhir Februari. Itu dia Bapak Ibu untuk INKP. Kita tahu kalau Bapak Ibu mau nunggu, ini adalah stop loss-nya di sini ya. Di sini stop loss-nya. Setelah INKP kita cek alert apa lagi? PNLF. Nah, PNLF ini ada ledakan volume ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan join diskusi ya juga ya. Jadi saya juga kemarin nggak sempat juga nih. Nggak tahu, mudah-mudahan hari ini dia fresh. Jadi kita bisa masuk. Nanti kita lihat detailnya. Kita lihat alert PNLF. Grup Painin. Fresh. Ini kalau fresh usahakan titip satu sendal nih. Mudah-mudahan dia bottoming juga. Kita cek dengan Speedo PNLF. Dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star PNLF. Rotasi saham daily untuk PNLF. Dia relatif terhadap komposit yang naik 1,7 dia tidak terlalu bergerak menguat ya Bapak Ibu. Ini relatifnya tidak terlalu kuat ya secara relatif. Kita cek dengan, silakan cek weekly-nya. Kita cek dengan VPA PNLF untuk volume price, tapi dia bottoming Bapak Ibu. Bottoming. Oh, di sini ledakan volumenya. Ini masalahnya gimana ya? Ini turun volumenya. Jadi di sini ada dua sekuen. Sesuatu yang volumenya berbeda. Itulah yang bisa kita bedain ya Bapak Ibu. Lalu sini kecil-kecil lagi.
Selling climate auto reaction secondary test. Kalau ini mau kita katakan fase A, dia ini mungkin fase B. Ya, dia volumenya kecil-kecil. Sayangnya tidak kelihatan ada spring gitu ya. Nggak tahu, mungkin nanti spring dulu ke bawah untuk membentuk spring baru dia naik ke atas. Oke, kalau begini mungkin bisa titip sendal. Ya, Bapak Ibu. Titip sendalnya di daerah sini aja. Dapat nggak dapat ya. Nanti jaga atas ini ada satu lot lah. Ya, untuk memastikan setiap dia break kita dapat gitu. Karena ini kan marking down, ini akumulasi, kita siap-siap antisipasi marking up. Bisa saja dia 4 bulan lagi akumulasi kan bisa saja ya. Karena kan kita nggak tahu. Jadi ini kalau mau aman jaga satu lot atas, satu lot bawah ya. Stop lossnya kelihatan. Stop lossnya yang pasti stop lossnya itu 250 kurang 2 tick berarti 246. Ya, 246 adalah stop loss di bawah sini. Dah itu. Ini yang namanya risknya terukur. Tinggal kita jaga atas jaga bawah saja di sini zona buy. Jadi mungkin dia masih bolak-balik ya, bisa jam 4 bulan, 5 bulan. Kita nggak tahu. Target jual kalau kena di sini, kena di harga ini, atau kalau mau lebih aman di sini, jual 50%. Misalnya ada 100 lot, di sini jual 50 lot. Ada misalnya 20 lot, di sini jual 10 lot. Sisanya let profit run ya. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, PNLF. Berikut ini chart foreign flow untuk PNLF. Mau kita lihat aslinya keluar terus ya Bapak Ibu, tidak signifikan. Walaupun hari ini net buy kecil saja 0,1 miliar. Dalam 5 hari ada 18 miliar net sell. Dalam 20 hari ada 91,9 miliar aslinya net sell. Dan 60 hari ada 735 miliar net sell. Dalam 100 hari aslinya 776,7 miliar net sell. Jadi besar sekali. Ini kita harus belum bisa berkata apa-apa dengan yang hanya 0,1 miliar asingnya net buy. Mungkin asingnya tidak dominan. Oke, kita lanjut. Alert berikutnya adalah TKIM. Alert TKIM. Dia mungkin polanya sama dengan INKP. Fresh dia fresh Bapak Ibu ya. Kita cek dengan Speedo TKIM. Alertnya fresh. Tanggal bulan 7 ini. Dari speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star TKIM relatif terhadap pergerakan komposit yang naik 1,7. TKIM berhasil masuk ke dalam segitiga ini. Ya, dia memang berada di zona panik seperti kita juga biasa diskusikan, tapi dia sudah berhasil pindah dan kondisi seperti ini lagi-lagi kita sebut sebagai kondisi habis panik, terbitlah hope. Ya, dia masih panjang perjalanan menuju hope, tapi dia sekarang sudah mengarah ke hope. Kalau Bapak Ibu dia sahamnya sudah naik tinggi di sini, zona grid itu udah ketinggian, itu rentan untuk fear-nya masuk dan profit taking. Yang paling enak memang dia saham-saham bottoming berada di habis panik terbitlah hope. Oke, kita lihat VPA TKIM. Nanti silahkan cek weekly-nya untuk rotasi saham. Siklusnya ya. Mungkin mainnya di weekly. Kalau siklus di daily ya bottoming-nya di sini sudah naik tinggi nih Bapak Ibu. The best time for buying dia ya ini mungkin memberikan second chance cuman segini. Dia naik terus lalu dia pullback lagi karena dia nggak memberikan second chance to buy. Baru sekarang bottoming lagi. Siklus kecil ya. Ini mungkin naik ke atas. Itulah yang dia mengatakan bottoming tapi untuk siklus ini. Kalau main di weekly silahkan cek sendiri nanti. PIF TKIM. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TKIM, pabrik kertas Ciwi Kimia, Bapak Ibu, satu grup juga dengan INKP, satu bisnis juga itu. Ini adalah distribusi Bapak Ibu. Asingnya keluar di sini ada masuk ya mulai perlawanannya. Hari ini asingnya net buy 2,29 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 2,99 miliar. Dalam 20 hari sudah menghijau dia 5,9 miliar net buy, tapi dalam 60 hari ada 8,24 net sell. Dalam 100 hari ada 15,7
miliar asingnya net sell. Jadi Bapak Ibu lumayanlah dalam 20 hari dia sudah net buy, tapi kalau ada net sell langsung 5 atau 6 miliar langsung net merah semua ini. Belum bisa jadi acuan lah. Selanjutnya ASI. Nah, ini ada aksi korporasi yang ini ya Bapak Ibu. MMLP atau apalah itu Bapak Ibu, silahkan kalau ada komentar atau ada analisa tentang aksi korporasi dari ASI ini bisa komentar di sini. Kita cek dari secara alert robot dulu. Kayaknya volumenya juga besar karena asingnya besar ini. Dia tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya kemarin bulan 6. Fresh dong. Dari tanggal 5 bulan 6 sampai tanggal 5 bulan 7 dia tidak ada alert. Sekarang baru muncul 23, berarti boleh kita katakan fresh ya, lebih dari 1 bulan. Ya, anggaplah fresh. Mudah-mudahan nanti terbayang tergambar di chartnya. 1 bulan tidak ada alert itu tidak fresh, itu asumsi saya saja. Saya nggak tahu juga kan, tergantung bentarnya juga. Kita cek dengan Speedo ASI. ASI dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply untuk daily. Kita cek dengan Star ASI. Star ASI dia meliuk menguat dari fear ya. Dia mungkin ada pelemahan kemarin-kemarin, hari ini dia menguat lagi relatif terhadap penguatan komposit. Kita lihat dengan PIF ASI. Untuk foreign flow saham ASI bagaimana? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ASI. Harga sahamnya bolak-balik tidak kemana-mana, tapi asingnya ya punya tren ini Bapak Ibu. Distribusi ini akumulasi. Jadi hari ini asingnya net buy 366,6 miliar. Di dalam 5 hari tercatat net buy 494,3 miliar. Dalam 20 hari sudah net buy cukup besar 858,5 miliar net buy. Dalam 60 hari sudah berbalik menjadi net sell 505,1 miliar, tapi dalam 100 hari berbalik lagi ada net buy sisa 230,1 miliar. Hari ini masuknya adalah 366 miliar, cukup besar, dan kalau kita lihat dari gambar grafiknya dia paling besar sejak bulan Desember ya. Oke, bisa dipantau terus asingnya. Sekarang kita lihat saham terakhir yaitu MAPI. Alert MAPI. Ini alert terakhir ini ada apa ya? Oke, dia fresh Bapak Ibu, MAPI. Kita cek dengan Speedo MAPI. Dia berada di zona fear. Apakah kemarin ekstrim ya? Dia masih berada di zona fear, artinya walaupun dia Anda alert, supply-nya masih lebih besar. Ini berbahaya. Bisa kena jebak ya, Speedo Star MAPI. Makanya harus dianalisa, bisa kena jebak nih. MAPI juga dia berada di zona fear. Ya, dia masuk ke zona panik, masih jauh nih Bapak Ibu. Artinya dia masih, apalagi kompositnya menguat. Ya, ini nggak terlalu signifikan nih alertnya. Jadi alert ini jangan langsung dipercaya, harus analisa dulu. Dia hanya alat bantu saja ya. Kita cek dengan VPA MAPI. Mari kita analisa dengan volume price. Paling benar analisanya dengan volume price itu. Oh, bottoming dia. Tapi siklusnya memang begini nih. Beli, jual, nanti ini naik ke 1300 bisa jual lah setengah, atau kena 1400 jual. Sementara mainnya seperti itu dulu. Ini sinyal VPA strength seen returning, dia mengatakan ada penguatan masuk. Effort to rise bullish sign, volumenya besar, up bar. Ini bagus juga candlenya. Sinyal VPA bagus, volumenya tinggi, spreadnya besar. Dia rata-rata close-nya tinggi. Jadi dari volume price ya ini meningkat, volumenya juga bagus. Kalau di price action disebut bullish engulfing. Tapi kalau dari kumulatif ini nggak terlalu signifikan ya Bapak Ibu. Sporadik dia, jadi main cepat aja nih. Kita lihat VPA PIF MAPI. Untuk foreign flow MAPI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk MAPI atau Mitra Adi Perkasa. Kita bisa pantau pertengahan Februari turun terus sampai pertengahan Juli ini. Tapi dalam 3 hari asingnya sudah terpantau ada net buy juga. Hari ini net buy asing 5,8 miliar. Dalam 5 hari tercatat 2,19 miliar net buy. Tetapi dalam 20 hari masih ada net sell-nya tercatat 38,2 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell 260,2 miliar. Dalam 100 hari tercatat net sell 664,9 dari asingnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat 20 hari ke belakang, ini net sell-nya deras sekali, asingnya jualan.
dan belum bisa mengangkat ya. Baik, itu saja saya rasa untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu, share dan like videonya, channelnya di subscribe. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.